Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman, maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Sudah berakhir hubungan Jokowi beserta keluarganya dengan PDI Perjuangan. Itulah penegasan yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Pernyataan petinggi Partai Banteng Moncong Putih itu seolah menjelaskan Jokowi dan keluarganya bukan lagi kader PDIP. Menanggapi pernyataan Hasto Kristianto, Jokowi hanya merespon pendek bahwa kartu tanda anggota KTA PDIP masih disimpan. Statusnya Pak Jokowi masih sadar partai atau enggak, Pak? Di PDIP, Bapak. KTA-nya masih disimpan, Pak? KTA partai masih disimpan? Ya, Mas. Status Jokowi yang dianggap tidak berpartai saat ini direspon Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya sangat menyambut baik jika Jokowi mau bergabung. Dia menilai pengaruh dan basis masa politik Jokowi juga masih cukup besar. Pas Pak Jokowi sudah tidak punya kewenangan baru dipecat oleh PDIP ini. Tapi ya nggak apa-apa, meskipun tidak punya kewenangan, tetapi kami menganggap Pak Jokowi masih punya pengaruh yang cukup kuat. Yang kedua, dari sisi basis konstituen, Pak Jokowi dan Golkar sebenarnya punya basis konstituen yang berbeda. Golkar dengan basis politiknya sendiri, dan Pak Jokowi juga punya basis politiknya sendiri. Justru yang beririsan menurut saya, basis politiknya Pak Jokowi beririsan dengan basis politiknya PDIP. Karena itu andaikan Pak Jokowi masuk ke Golkar, ya kemungkinan ada perluasan basis politik Golkar karena masuknya Pak Jokowi. Tidak hanya Golkar, bahkan Sekjen Partai Amanat Nasional PAN Eko Patrio menegaskan siap menerima dengan baik jika Jokowi mau bergabung ke dalam partainya. Welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya, Bro? Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Siap. Ya. Berbeda dengan dua sekjen sebelumnya, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, tidak secara jelas berkomentar soal peluang Jokowi masuk Gerindra. Muzani yang sempat bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah itu hanya menyatakan pihaknya mengundang Jokowi di acara Kongres Partai Gerindra. Dan beliau minta agar itu dianggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara, dan kami paham itu semua. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Banyak partai politik saling berlomba untuk mendapatkan Jokowi. Apa sebenarnya yang diinginkan mereka? Dan kemanakah Jokowi akan berlabuh ke partai baru usai dipecat PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah partai politik seperti Partai Gerindra dan juga Partai Golkar hingga Partai Amanat Nasional ramai-ramai menggelar karpet merah untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo usai lepas atau tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Lalu apa sebenarnya untung rugi para partai politik ini menggait Joko Widodo masuk ke dalam partai? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus politisi dari Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer. Selamat pagi, Bang Noel. Selamat pagi. Kemudian juga ada Sekjen Partai Golkar, ada Pak Sarmuji. Selamat pagi, Pak Sarmuji. Selamat pagi semua. Iya. Pak Immanuel, selamat pagi. Oke. Pagi.
Nanti juga di studio akan segera bergabung ada analis politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, ada Mas Kunto Adiwibowo yang nanti akan bergabung menyusul ya Bang Noel dan juga Pak Sarmuji ya. Saya ke Bang Noel dulu deh. Bang Noel, ini kan kalau tadi kita sudah lihat Pak Muzani sudah berkunjung langsung ke Solo, Jawa Tengah untuk istilahnya apa ya, memberikan undangan lah agar hadir ke Kongres Partai Gerindra yang akan berlangsung Februari 2025. Benarkah nanti dalam Kongres ada satu kejutan Pak Jokowi tiba-tiba sudah ada KTA atau bagaimana nih Bang Noel? Kalau seandainya itu kejutan kan nggak mungkin harus disampaikan di sini. Biarkan nanti pas di acara kongresnya aja. Biar kejutannya itu benar-benar menjadi benar kejutan. Masa kalau kita ngasih kejutan, masa kita umumkan sekarang sih, gitu. Tapi udah ada mengarah ke sana nggak spil-spilnya nih Bang Noel? Ya soal mengarah atau tidak kan cuman Pak Jokowi dan pimpinan di Partai Gerindra, gitu. Yang pasti apapun yang dilakukan Pak Jokowi pasti itu yang terbaik buat hak politiknya ya. Karena kan kita sepakat tentang bahwa demokrasi menjunjung tinggi namanya pilihan-pilihan politik. Karena kita tidak mau menjadi tiran terhadap pilihan-pilihan politik setiap warga negara ataupun individu. Itu yang harus dicatat. Karena beberapa hari ini ada narasi seakan-akan Pak Jokowi gimana-gimana gitu loh. Tapi sekali lagi Pak Jokowi secara konstitusi dia punya hak dalam memilih pilihan-pilihan politiknya dalam berorganisasi atau berpartai. Sekalipun dia harus membuat partai, kayak gitu kira-kira. Tapi kalau dari Partai Gerindra sendiri memang membuka pintu dan juga peluang terhadap sosok seorang Joko Widodo untuk bisa bergabung dalam Partai Gerindra. Kalau kita lihat kan memang sosok atau figur dari Joko Widodo dan juga Presiden Prabowo Subianto ini lekat sekali. Istilah kalau zaman sekarang bestie banget lah gitu, Bang Noel. Iya. Kalau Pak Jokowi ini kan memang sangat dekat lah ya, akrab bestie banget dengan Pak Prabowo. Bahkan bukan dekat dengan Pak Prabowo aja, bestie banget dengan rakyat. Gitu. Kemudian dia terbuang dari partai yang dulu pernah mengusungnya, ya itu sesuatu yang lain ya. Karena biar gimana pun kita lihat ke depan bahwa kita akan melihat sosok yang terbaik lah, yang akan mengambil pilihan-pilihan politiknya, yang nggak boleh kita menjadi tiran. Jadi kita ya kemudian Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra, ya kita senang, sangat senang sekali lah ya. Dan begitu juga di Golkar, kawan-kawan PAN. Tadi kawan-kawan PAN menyiapkan karpet biru, Golkar akan menyiapkan karpet misal kuning, atau kita di karpet apa gitu, krem dan sebagainya. Tapi yang paling penting Pak Jokowi hari ini biar gimana pun punya magnet politik yang kita ketahui lah ya. Bayangkan mantan presiden baru berapa hari lengser sudah menjadi perbincangan publik. Artinya apa? Pak Jokowi itu masih ada di memori publik, di memori rakyat tanpa kita sadari gitu. Lepas dia benci atau tidak. Artinya Pak Jokowi itu banyak yang masih baik suka. Lepas orang tidak suka berarti dia suka logikanya. Orang masih mantau apa yang dilakukan Jokowi kok gitu. Oke, jadi masih menjadi magnet politik begitu ya. Ini menjadi apa ya? Masih menjadi tarik-menarik juga nih Partai Gerindra dan juga Partai Golkar, bahkan juga PAN begitu. Saya ke Pak Sarmuji dari Partai Golkar. Pak Sarmuji, kalau sebelumnya kan ada di paket sebelumnya mengatakan sebenarnya basis konstituennya Pak Jokowi dan juga Golkar ini berbeda. Jadi sebenarnya gimana nih kalau Golkar sendiri tertarik nggak sih untuk menarik Pak Jokowi untuk bisa masuk, mengkuningkan lah dalam tanda kutip Pak Jokowi ini untuk bisa bergabung bersama Golkar? Ya, pertama saya ingin menegaskan kembali, Pak Jokowi adalah orang yang bebas, orang yang merdeka. Kemerdekaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kebebasan berserikat dan berkumpul. Jadi Pak Jokowi boleh menentukan pilihan politik apa saja, kemana saja. Kemana saja termasuk ke Partai Golkar atau ke partai yang lain. Apa saja termasuk mendirikan partai sendiri juga bisa. Bahwa Pak Jokowi ada komunikasi politik yang baik dengan Golkar itu sudah lama terjadi dan Ketua Umum kami kebetulan adalah
anggota kabinetnya Pak Jokowi juga yang cukup dekat juga dengan Pak Jokowi. Jadi bagi kami tidak ada hambatan seandainya Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar. Hanya saja keanggotaan partai itu menganut asas stelsel aktif. Stelsel aktif itu artinya orang mesti berkomunikasi atau melakukan komunikasi tertentu agar bisa masuk ke partai politik. Hingga sekarang memang komunikasi politik Pak Jokowi dengan Partai Golkar untuk menjadi anggota sebenarnya belum tampak. Tetapi kalau komunikasi politik terjaga apa enggak, hingga saat ini komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan Partai Golkar terjaga sangat baik. Oke, komunikasi memang sampai saat ini terjalin dengan baik. Tapi ada tawaran nggak dari Partai Golkar ke Pak Jokowi untuk ya sudahlah Pak, kan Pak Jokowi sudah sempat mengatakan saya nyaman berada di pohon beringin dengan simbol-simbol semacam itu begitu. Kalaupun nanti akhirnya melabuhkan pilihannya ke Partai Golkar, sudah menyediakan posisi apa di Partai Golkar untuk Pak Jokowi? Kami menghargai pilihan politik Pak Jokowi. Kami juga menduga Pak Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan pilihan politiknya mau bergabung ke partai apa. Jadi dalam hal ini kami tidak ingin mengganggu dalam tanda petik kebebasan Pak Jokowi untuk mau kemana. Persoalan nanti Pak Jokowi, andaikan Pak Jokowi menentukan pilihan politik ke Partai Golkar, tentu kami sambut gembira. Tentu kami sesuai dengan apa yang dulu juga pernah saya sampaikan, dulu kita pernah ngomong Pak Jokowi andaikan gerah di tempat yang lain, pohon beringin, hawanya sejuk, dahannya rindang, cocok untuk tempat berlabuh bagi orang yang andaikan gerah di tempat yang lain. Tetapi posisinya seperti apa tentu kami akan memikirkan apa yang selayaknya untuk figur seperti Pak Jokowi. Kami belum bisa berandai-andai karena Pak Jokowi sendiri belum memutuskan pilihan politiknya ke Partai Golkar. Oke, lalu bagaimana dengan agenda HUT Partai Golkar ke-60 di Sentul di sore ini, betul ya Pak Sarmuji? Katanya memang Pak Prabowo Subianto, Presiden, dan juga Gibran Rakabuming Raka diagendakan hadir di HUT Partai Golkar nanti sore? Pak Prabowo dan Mas Wapres Mas Gibran sudah konfirmasi insya Allah akan hadir di HUT Partai Golkar nanti malam. Dan Pak Jokowi juga kami undang untuk bisa hadir. Cuman Pak Jokowi belum konfirmasi, tapi kita pastikan surat undangannya sudah sampai ke ajudan. Oke, jadi belum terkonfirmasi kalau untuk Pak Jokowi apakah akan hadir di HUT Partai Golkar ya. Kita harapkan juga ada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tentu menarik perhatian ketika Pak Jokowi juga ikut hadir dalam HUT Partai Golkar nanti malam ya di Sentul, Jawa Barat. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini masih menjadi magnet politik seperti yang dikatakan oleh Bang Noel. Bahkan efeknya masih luar biasa begitu ketika memang sudah purna tugas. Apalagi setelah Sekjen dari PDI Perjuangan, Mas Hasto mengatakan sudah berakhir, sudah end lah ibaratnya. Ramai-ramai lah kemudian Partai Golkar, PAN, kemudian juga ada Partai Gerindra yang mencoba untuk ayo Pak ke partai kami saja. Nah ini gimana nih Mas Kunto? Ya kalau menurut saya Pak Jokowi ini bisa membangun persepsi yang baik Mbak di mata elit-elit partai ya. Jadi Pak Jokowi tidak hanya bisa membangun persepsi atau citra yang baik di pemilih, tapi juga di elit-elit partai juga berhasil. Paling tidak Pak Jokowi punya citra bahwa kekuatan politik dia memang masih luar biasa. Terakhir dia buktikan dalam pilkada ketika Pak Lutfi menang telak di Jawa Tengah gitu kan, di kandang banteng gitu. Dan
Kemudian yang kedua ya Pak Jokowi punya resource yang sangat besar, resource ekonomi, resource sosial, ya hubungan baik dengan presiden, anaknya pun wakil presiden kan gitu. Dan juga banyak kepala-kepala daerah yang akhirnya loyal ke beliau karena merasa dibantu untuk menang kemarin kan gitu. Dan yang ketiga menurut saya Pak Jokowi ini memang orang yang bisa sangat pandai kemudian membentuk tempat yang dia naungi untuk kemudian memperoleh simpati yang luar biasa dari masyarakat. Membentuk citranya luar biasa. Betul. Jadi ya ini yang menurut saya jadi modal bagi Pak Jokowi yang kemudian dipersepsi oleh partai-partai ini akan sangat luar biasa kalau Pak Jokowi masuk ke partai saya kan gitu. Bahwa ini akan bisa membantu partai tidak hanya 2029 bahkan menuju 2029 sepanjang ini pun juga akan menguntungkan bagi partai politik. Satu, kedekatan dengan Pak Prabowo, dua, dengan Mas Gibran, dan mungkin masih ada loyalitas dari aparat penegak hukum juga kan gitu kepada Pak Jokowi. Gitu. Dan inilah yang kemudian diharapkan oleh masing-masing partai politik, setidaknya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, ketika sosok atau figur dari seorang Joko Widodo ini bisa masuk ke dalam partai politik setelah PDI Perjuangan, memberikan setidaknya pengaruh dan juga insentif elektoral untuk agenda 2029 ya. Itulah yang kemudian diharap. Nah, kalau menurut Mas Kunto sendiri, siapa partai politik yang paling berpeluang untuk bisa menjadi pelabuhan hati dalam tanda kutip ya dari seorang Joko Widodo ini? Ya, kalau itu Bang Noel yang pasti lebih tahu karena kan kemarin 2023 sebelum semua orang ke Pak Prabowo, Bang Noel yang pertama kali ke Pak Prabowo tahu kalau Pak Jokowi mau ke Pak Prabowo. Jadi Bang Noel lah yang harusnya lebih tahu. Tapi menurut saya begini, kalau saya boleh berandai-andai soal partai politik itu sama dengan perusahaan ya Mbak ya gitu kan. Gerindra saham mayoritasnya dari Pak Prabowo kan gitu. Udah susah tuh masuk ya kan. Untuk menempati posisi-posisi. Betul, kan ya nggak akan mau jadi ada dua matahari kembar kan gitu. Lalu kemudian Golkar walaupun dia partai terbuka dan besar. Tapi banyak senior partai Golkar. Banyak komisarisnya. Sahamnya itu udah kebagi-bagi gitu Mbak. Jadi buat Pak Jokowi untuk masuk beli sahamnya mahal satu. Beli sahamnya mahal. Betul, kalau partai kedua Golkar. belum tentu dia jadi mayoritas kan gitu. Itu juga jadi problem berikutnya. Ada PAN gitu kan. PAN mungkin masih ya di middle company lah gitu kan. Masih bisa lah jadi pemilik saham mayoritas. Tapi kemudian kan prospeknya ke depan apakah akan menguntungkan bagi Pak Jokowi atau tidak. Jadi ini kalau saya boleh beranalogi dengan bahasa saham ya Mbak ya gitu. Tapi kan ada Pak Jokowi juga punya putra yang masih di partai startup ini kan gitu. Yang sangat mungkin bisa dikembangkan. Tapi kan sekali lagi hampir sama kayak PAN, prospek ke depannya kita belum tahu. Resikonya juga masih besar gitu kan. So kemungkinan juga Projo juga mungkin mau jadi partai baru kan gitu. Jadi ada banyak kemungkinan dan Pak Jokowi pun sangat mungkin untuk tidak bergabung dengan partai politik. Ngapain lagi kan? Gitu. Kemungkinannya berapa ketika sosok Jokowi ya sudahlah saya tidak usah ada di partai politik, tapi kemudian ketika ada event-event politik lebih bisa berkontribusi begitu? Ya. Politik itu kan manajemen harapan ya. Jadi Pak Jokowi dengan posisinya sekarang memupuk harapan ke partai-partai politik ini. Dan, jadi memberikan harapan? Oh iya dong. PHP nggak? Dan dengan harapan ini kan posisi bargainingnya akan lebih bagus gitu. Jadi saya melihat lebih menguntungkan bagi Pak Jokowi tidak bergabung ke partai manapun kalau menurut saya ya. Oke, gitu. Lebih menguntungkan ketika Pak Jokowi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun? Ya, menurut saya begitu. Gitu. Karena itu akan membuka harapan bagi semua partai. Dia kemudian tidak terkooptasi pada satu partai tertentu yang kemudian membatasi gerak langkah dan manuver politiknya tentu saja ke depan. Oke, kalau kita dengarkan tadi kalau kata Mas Kunto lebih baik Pak Jokowi menguntungkan ketika tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi yang kemudian menjadi penasaran saya begitu, kalau di Partai Gerindra tidak mungkin nih ibaratnya ya tadi kalau ada perandaiannya
Bang Noel, tidak mungkin ada matahari kembar nih kalau di Partai Gerindra. Ya, gini, analogi itu benar ya. Ketika Pak Jokowi melakukan gerakan politik, tapi ini kan bukan soal gerakan politik yang dilakukan Jokowi, tapi ada gagasan politik yang mungkin Gerindra melihatnya itu menjadi sebuah sesuatu lah ya, sesuatu yang menurut pandangan kita di Gerindra, ya sosok ini sosok mutiara yang terbuang, gitu. Jadi ya kita mendapatkan mutiara yang bagus, tetap dia menjadi sinar untuk siapapun. Kemudian Pak Jokowi mengambil pilihan-pilihan politik yang lain, kemudian partai-partai yang lain membuka karpet, ada yang kuning, biru dan sebagainya. Ya itulah Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi ini mutiara yang dibuang. Ya kami berharap kalau seandainya Pak Jokowi bisa bergabung di Partai Gerindra, itu sangat bagus lah, karena ya sayang sekali lah kalau seandainya Pak Jokowi harus dibatasi hak politiknya, berpolitik atau tidak berpolitik, Pak Jokowi tetap menjadi Jokowi, gitu loh. Berpolitik atau tidak berpolitik, seorang Jokowi tetap menjadi Joko Widodo, begitu. Yang memberikan dan magnet itu tidak akan hilang. Magnet politiknya itu tidak akan pernah hilang. Yang kan udah teruji pilkada, terus kemudian setelah pilkada tetap menjadi perbincangan publik. Artinya apa? Dia tetap menjadi magnet politik, gitu. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Bahkan semakin terlegitimasi ketika dia terbuang dari partai yang pernah mengusung dia. Jadi ya apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu tetap menjadi magnet politik itu, kira-kira non. Oke, kalau tadi itu kita sudah lihat Bang Noel. Kalau ke Pak Sarmuji, kalau benar nggak sih ternyata kalau di Partai Golkar ini banyak komisarisnya dan sahamnya kalau ingin bergabung agak mahal nih ya ke Partai Golkar gitu? Kalau banyak komisarisnya mungkin iya, dia banyak pemegang sahamnya iya. Karena Partai Golkar adalah partai yang terbuka, semua orang punya share yang sama, punya punya saham yang sama sebenarnya. Jadi ini bukan hanya partai terbuka, ini seperti koperasi ini. Suaranya itu ditentukan oleh orang per orang, jadi semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama di Partai Golkar. Karena itu di Partai Golkar memang lebih terbuka untuk orang masuk ke Partai Golkar, siapapun itu, baik orang biasa, pejabat, atau mantan pejabat sekalipun, itu memiliki peluang yang sama untuk masuk ke Partai Golkar, dan setelah masuk Partai Golkar punya hak yang sama juga.